I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Sujati dengan NIM 2421021. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep manajemen teknologi pendidikan dan penerapannya. Yang saya bahas ada 3 poin. Yang pertama tentang pengertian manajemen teknologi pendidikan. Manajemen didefinisikan sebagai kegiatan mengelola berbagai sumber daya dengan cara bekerjasama dengan orang lain melalui proses tertentu untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Manajemen pendidikan diartikan sebagai proses pengadaan dan pendayagunaan komponen-komponen yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Teknologi pendidikan adalah suatu proses yang kompleks dan terintegritas meliputi manusia, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah yang menyangkut semua aspek belajar manusia, serta merancang pendidikan dan memberikan kontribusi kepada pengembangan teori dan praktek dan sebaliknya. Poin yang kedua yaitu ada cakupan manajemen teknologi. Yang pertama, kawasan teknologi. Secara etimologis, kawasan berarti wilayah atau daerah kekuasaan atau bidang kajian atau kegiatan atau garapan yang lebih kecil, perinci, dan spesifik dari lahan lapangan atau cakupan suatu ilmu. Kawasan Association of Education, Communication and Technology pada tahun 1997 merupakan teknologi pendidikan, teknologi instruksional, sumber belajar, komponen, bidang garapan tersebut merupakan rancangan pembangunan, evaluasi, sumber belajar, peserta didik, salah satu ciri khas dari bidang garapan yang dirumuskan tim khusus AECT tersebut pada tahun 1977 adalah penekanan model kawasan yang usaha menghabiskan pekerjaan yang menonjol atau lahan yang dapat digarap oleh faktor utama dalam belajar dan pendidikan. Seperti yang telah disebutkan dalam sebelumnya, teknologi pendidikan dirumuskan sebagai cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan teknologi instruksional. Selanjutnya ada kawasan pengembangan. Kawasan pengembangan berarti proses penerjemahan spesifik desain ke dalam bentuk fisik. Kawasan pengembangan mencakup pengembangan teknologi cetak, teknologi audiovisual, teknologi berbasis komputer, dan multimedia. Dominan pembangunan merupakan akar dari pembuatan media. Di antaranya yang pertama, perangkat keras dan lunak dan bahan pembelajaran. Yang kedua, teknologi audiovisual merupakan cara membuat menyampaikan bahan pelajaran dengan menggunakan peralatan dan efek dan elektronik. Yang ketiga, teknologi berbasis komputer. Ada kawasan pemanfaatan. Pemanfaatan adalah aktivitas menggunakan proses dan sumber untuk belajar. Fungsi pemanfaatan sangat penting karena mempelajari kaitan antara pembelajaran dengan bahan atau sistem pembelajaran. Mereka yang terlibat dalam memberikan penilaian atas hasil yang dicapai pembelajaran serta memasukkannya ke dalam prosedur organisasi yang berkelanjutan sebagai bagian-bagian dari kawasan pemanfaatan meliputi pemanfaatan media. Yang kedua yaitu difusi inovasi, implementasi dan instruksional, kebijakan dan regulasi. Terakhir ada kawasan pengelolaan. Konsep pengelolaan merupakan bagian dari integral dalam bidang teknologi pembelajaran dan dari peran kebanyakan para teknologi pembelajaran. Banyak teknolog pembelajaran memegang jabatan yang memerlukan fungsi pengelolaan.
Mereka bertanggung jawab atas keseluruhan program pusat media tersebut. Program yang dilakukan berbeda-beda, tetapi keterampilannya berdasar personal, perencanaan, dan fasilitas, serta melaksanakan perubahan. Ada 4 kategori dalam kawasan pengelolaan. Yang pertama, pengelolaan proyek. Yang kedua, pengelolaan sumber. Yang ketiga, pengelolaan sistem penyampaian. Yang keempat, yaitu ada pengelolaan informasi. Poin yang terakhir dari materi kali ini yaitu contoh penerapan manajemen pendidikan. Ini ada landasan mengembangkan manajemen menurut pandangan Islam, yaitu kebenaran, kejujuran, keterbukaan, dan keahlian. Seseorang manajer harus memiliki 4 sifat utama agar menjadi manajer yang dijalankannya mendapatkan hasil yang maksimal. Yang paling penting dalam manajemen berdasarkan pandangan Islam adalah harus ada jiwa kepemimpinan. Kepemimpinan menurut Islam merupakan faktor utama dalam konsep manajemen. Teknologi adalah pendidikan. Teknologi dan pendidikan merupakan 2 elemen yang memiliki peran penting dalam pengembangan dan peningkatan kepribadian seseorang. Penggunaan teknologi atau media dalam proses pembelajaran juga harus disesuaikan dengan pembelajaran yang disampaikan agar hasil yang diperoleh maksimal. Di samping itu juga disesuaikan dengan kemampuan peserta didiknya. Peran teknologi dalam pengembangan kemampuan anak didik ini cukup signifikan, sehingga menurut pendidik maupun menggunakan teknologi sangat baik, karena teknologi penyampaian materi akan lebih variatif dan kegiatan akan semakin menarik. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan, 3 poin tentang mengenai konsep manajemen teknologi pendidikan dan penerapannya. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya banyak salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.